这里所有人被视若刍狗。大王一生征战，可是吕布之妻。希望不死。从来由不得我自己做主。这里所有人被视若刍狗。 Cerita bermula pada musim dingin. Tampak kedua bocah bernama Mosun dan Lingju tengah berjuang menyelamatkan diri dari kejaran sejumlah prajurit. Dan sampailah mereka membawanya di sebuah camp, di mana mereka memulai hari dengan latihan bertarung, tanpa mereka tahu bertarung untuk siapa dan siapa yang memerintahkan mereka. Tidak hanya bertarung, mereka juga harus bertahan hidup dari serangan tiba-tiba yang mereka berikan. Tak berhenti sampai di situ. Bagi kaum pria, mereka harus rela dikebiri. Waktu berlalu begitu saja dan tibalah saatnya misi rahasia membunuh sang penguasa adalah jawaban dari pertanyaan mereka selama 5 tahun terakhir. Dan mereka memilih Lingju untuk melancarkan misi. Cerita beralih di istana Perdana Menteri Cao Cao yang mendapat gelar Raja Wei. Tampak Kaisar Xian dari dinasti Han tengah menyanyi dan menari. Sementara sang permaisuri tengah berjibaku melawan Cao Bi putra Cao Cao dari serangan nafsu liarnya. Rupanya, diam-diam Cao Bi menaruh hati kepada permaisuri dan berniat mempersuntingnya jika rencananya menggulingkan kaisar berhasil. Setelah puas, Cao Bi berdalih bahwa mendampingi kaisar pecundang sangat disayangkan. Di halaman istana Perdana Menteri Cao Cao tampak salju menyelimuti. Tak hanya salju, tampak juga iring-iringan prajurit dengan kereta kencananya hendak memasuki istana Cao Cao. Inilah Perdana Menteri Cao Cao dengan gelar Raja Wei, sang penguasa yang membayangi hidup Kaisar Xian. Dalam setiap pertempuran, Cao Cao selalu keluar sebagai pemenang, termasuk kemenangannya atas Jenderal Lu Bu, Guan Yu, dan Sun Quan. Atas keberhasilannya, Tabib Jibun yang merupakan tabib istana memberinya hadiah istimewa berupa wanita cantik yaitu Lingju yang konon mirip dengan kekasih Cao Cao terdahulu. Lagi dan lagi, Cao Bi putra Cao Cao yang begitu terobsesi dengan permaisuri mencoba berulah dengan memasuki kamar permaisuri. Namun kali ini permaisuri tidak menolaknya, malah menawarkan bantuan untuk menggulingkan Kaisar Xian dengan imbalan tubuhnya. 只怕这天下还轮不到你。
本宫愿做将军。 Pada malam berikutnya, tepatnya di istana Kaisar Xian, sejumlah petinggi istana berkumpul, tak terkecuali dengan ayah mertua dan sang permaisuri. Untuk menggulingkan Kaisar Xian, permaisuri harus terlebih dulu menghabisi Cao Cao. Dengan tipu muslihatnya, permaisuri berusaha membujuk sang kaisar agar menyetujui rencananya dalam menghabisi Perdana Menteri Cao Cao. Dan kaisar pun menyetujuinya dengan mengatakan, "Kalian yang memaksaku." Malam itu juga sejumlah prajurit Kaisar Xian atas perintah permaisuri bergegas menyusup ke dalam istana Perdana Menteri Cao Cao untuk menghabisinya. Sementara di kamar pribadi Cao Cao, Ling Chu bersiap membunuhnya. Rupanya masing-masing kubu mempunyai misi yang sama, yaitu menghabisi Cao Cao. Sedangkan di luar istana, kubu permaisuri berhasil mengepung istana dengan senjata andalan mereka. Tak disangka, hanya karena wanita, Cao Bi tega berkonspirasi untuk membunuh ayahnya. Alhasil, mereka pun berhasil mendobrak kamar pribadi Cao Cao yang di dalamnya juga terdapat Ling Chu. Alih-alih membunuh Cao Cao, yang ada Ling Chu malah berlindung di baliknya. Dan untuk kesekian kalinya, Perdana Menteri Cao Cao lolos dari maut yang dikirim permaisuri dan Ling Chu. Sadar pihak istana menginginkan kematiannya, Cao Cao lantas melangkahkan kakinya menuju istana Kaisar Xian untuk melaksanakan sidang atas penyergapan di istana pribadinya. Sontak, mereka yang terlibat dibuat gemetar dan merinding atas apa yang akan dilakukan Cao Cao. Kaisar Xian pun tiba ditemani permaisuri dan persidangan pun dimulai. Dengan tenangnya, Perdana Menteri Cao Cao mengungkapkan bahwa semalam prajuritnya menangkap hewan liar dan dia berniat untuk mempersembahkannya kepada permaisuri. Untuk menutupi kesalahannya, Kaisar sengaja mempersembahkan hadiah kepada Perdana Menteri Cao Cao. Seketika itu, Cao Bi putra Cao Cao memanggil nama-nama yang terlibat dan menyuruh mereka untuk menyantap daging mentah yang adalah daging milik telapak kaki beruang. Tak terkecuali dengan ayah mertua Kaisar beserta permaisurinya. Dengan berbisik, ayah mertua Kaisar mengaku bahwa dialah dalang penyergapan di istana Cao Cao. Alhasil, Cao Cao pun memerintahkan prajuritnya mengeksekusi mereka yang terlibat. Tak terima, permaisuri meminta Cao Cao untuk melepaskan ayahnya dan memberikan nyawanya sebagai ganti dengan catatan permaisuri menginginkan Cao Bi yang mengeksekusinya. Alhasil, permaisuri pun tewas di tangan Cao Bi. Rupanya, Perdana Menteri Cao Cao mencium keterlibatan putranya Cao Bi atas penyergapan tempo hari yang didalangi permaisuri. Terbukti ketika Cao Cao diam-diam mengadakan pertemuan dengan Cao Bi. Tak hanya itu, Cao Cao juga menyiapkan ratusan prajurit yang siap menjaganya. Tanpa basa-basi, Cao Cao segera mempertanyakan insiden malam itu, apakah Cao Bi mengetahuinya dan apakah dia juga memperhitungkan waktunya. Dengan suara yang lantang, Cao Cao meminta Cao Bi untuk menjawab ya atau tidak. Dengan gemetar, Cao Bi berbohong dengan mengatakan tidak. Seketika itu, Cao Cao memintanya untuk mendekat, kemudian memeluknya. Pada malam berikutnya, diam-diam Ling Chu menemui Mo Sun dan melepaskan rindu dengan bercumbu mesra tanpa ada seorang pun yang tahu. Malang benar nasib Mo Sun. Sadar sudah dikebiri, dia pun tak dapat menyalurkan hasrat lelakinya. Alhasil, dia pun menggigit lengan Ling Chu untuk melampiaskan hasratnya.
mendengar Ling Chu demam, tabib Jiben segera menemuinya untuk mengobatinya. Rupanya tidak hanya Jiben yang panik, Cao Cao selangkah lebih maju merawatnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Ling Chu dapat dengan mudahnya mengambil hati Cao Cao. Terbukti ketika Cao Cao bersedia merawatnya. Tak berhenti sampai di situ, Cao Cao juga mempersembahkan taman rusa buatannya sendiri hanya untuk Ling Chu. Tentu saja, hal itu membuat Ling Chu terharu. Bagaimana bisa orang yang akan dibunuhnya begitu baik kepadanya? Dalam sekejap, Ling Chu dibuat dilema, dan pada saat itulah tabib Jiben menghampirinya. Terkuak sudah, tabib Jiben adalah dalang penculikan anak-anak 5 tahun yang lalu. Mereka disiapkan bertarung untuk menghabisi Perdana Menteri Cao Cao. Saat-saat yang ditunggu akhirnya datang juga. Tak hanya tabib Jiben, diam-diam Kaisar Xian juga terlibat di dalamnya. Alhasil mereka pun mengumpulkan anak-anak yang mereka culik 5 tahun yang lalu, yang mereka latih siang dan malam hanya untuk bertarung dan menghabisi Cao Cao. Sedangkan di kamar pribadi milik Cao Cao, Mo Sun bersiap membunuhnya ketika Cao Cao tengah terlelap. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika pria di balik selimut bukanlah Cao Cao, melainkan orang lain. Sontak terjadilah aksi menegangkan ketika Cao Cao baru saja tiba dan menantangnya untuk berduel. Tak hanya itu, Cao Cao juga mengetahui bahwa Mo Sun adalah pria yang ada di hati Ling Chu. Beralih di halaman istana Cao Cao ketika ribuan prajurit tentara milik Kaisar dan tabib Jiben berhasil menerobos istana dan melakukan perlawanan. Malam mulai mencekam. Tak disangka seorang lelaki memakai baju besi yang mirip Cao Cao keluar dari istana dengan menunggang kuda. Ling Chu yang membawa tombak Kuan Yu segera melayangkan dan finally Ling Chu pun berhasil melenyapkan dia yang mirip Cao Cao. Pertempuran besar-besaran pun tak dapat terelakkan, di mana Cao Bi putra Cao Cao dikepung habis oleh ribuan pasukan milik Kaisar Xian dengan dipimpin tabib Jiben. Tabib kepercayaan Cao Cao, sontak apa yang dilihatnya membuat Cao Bi putra Cao Cao shock dan berpikir bahwa tabib Jiben adalah seorang pemberontak. Rupanya, pria yang memakai baju besi menunggang kuda adalah Mo Sun, bukanlah Cao Cao. Ling Chu yang tak habis pikir dengan ulah Mo Sun hanya bisa berteriak menyesal. Terungkap sudah bahwa Mo Sun sengaja menyamar menjadi Cao Cao agar Cao Cao dapat membebaskan Ling Chu dan Ling Chu dapat menikmati hidupnya dengan aman. Beralih di istana Cao Cao yang penuh dengan pertumpahan darah. Karena berpikir Cao Cao telah tewas, alhasil ribuan tentara kubu Kaisar Xian mendesak Cao Bi putra Cao Cao agar menyerah. Tentu saja Cao Bi tak percaya begitu saja dan berpikir ayahnya adalah orang yang gagah perkasa. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Sementara Kaisar hanya menyaksikan tragedi berdarah dengan memakai topeng miliknya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika istana kebanggaan Cao Cao terbelah menjadi 2 bagian dan muncullah Perdana Menteri Cao Cao dengan gelar Raja Wei menunggangi kudanya dengan gagah perkasa. Sontak kemunculannya membuat tabib Jiben beserta ribuan pasukannya ciut nyali. Dengan suara gemetar, tabib Jiben memerintahkan pasukannya untuk membunuh Cao Cao. Namun tak ada satupun dari mereka yang berani melakukannya. Merasa malu, alhasil dia pun mengakhiri hidupnya. Dengan hati yang dipenuhi amarah, Cao Bi putra Cao Cao menghampiri Kaisar Xian dan hendak membunuhnya. Bersyukur Cao Cao masih berbelas kasih melindunginya. Cao Cao mengungkapkan jika dirinya berambisi menjadi kaisar, tidaklah mungkin menunggu selama ini. Karena kalau dia mau, kapanpun dia bisa menjadi kaisar. Setelah perdebatan berlalu, Cao Cao meminta Kaisar untuk menyanyi. Seketika itu, Cao Cao teringat akan
Lingju yang tewas bunuh diri menyusul Mosun. Cerita berakhir pada tahun 220 sebelum Masehi. Cao Cao meninggal di Luoyang dan dimakamkan di Gaoling. 8 bulan kemudian, Cao Bi putra Cao Cao memaksa kaisar menyerahkan tahta kepadanya. Dan cerita pun selesai.